Kisah nyata akhir zaman ketika salah satu pelayan di pondok pesantren Darul Mustofanya Habib Umar bin Hafid tempo dulu. Zaman-zaman awal itu ya. Saya dengar ceramah ini dari Habib Umar zaman dulu. Salah satu pelayannya meninggal dunia. Lah malamnya itu sesama pelayan yang teman satu kamar. Mimpi. Ya pemirsa, mimpi. Jangan diremehkan mimpi. Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Ya, Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Mukjizatnya Nabi Yusuf takwil mimpi. Jadi kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi yang sahih, kamu mengatakan mimpi kok dibuat dalil. Al-Quran tuh pakai mimpi jadi dalil. Imam Bukhari menjadikan mimpi sebagai sesuatu yang penting sehingga dimasukkan di dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, ru'yatul mu'min, mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Jadi kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi, kamu meremehkan syariat Islam. Ngeri. Ya, sebelum diremehkan tak dalil sih. Mimpi biar mantap. Oh, berarti mimpinya orang soleh, mimpinya ulama itu penting. Nah, dalam mimpinya tadi ketemu sama temennya yang Al-Baturu tadi dia. Khodim ini. Kelasnya kelas khodim, bukan kiai, habib, ustadz, guru, ajengan, bukan. Bukan syekh, khodim. Bagian ngepel, bagian nyetrika, bagian nyuci, bagian masak ini di pondok itu. Dilihat kok pakaiannya ulama. Di alam mimpi itu pakaiannya raja-raja, jubah-jubah yang indah-indah luar biasa. Ya bingung toh ya, cek ganteng nih koncoku nih ya, kok bagus betul. Maka ditanya, apa yang kamu dapatkan di alam sana? Jawabannya tambah gak jawab. Jawabannya itu merintah dulu. Kamu lanjutkan jadi pelayan di pondok ini. Kenapa begitu? Karena sejak saya meninggal sampai hari ini gak ketemu mungkar nakir. Nah kok iso? Iya, ketika jenazah saya diletakkan di masjid untuk disolatkan, santri-santri yang nyantri di pondok ini itu kan leluhurnya banyak yang keturunan Nabi Muhammad SAW. Guru-guru yang ngajar leluhurnya juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu saya ini mau disolatkan, maka leluhurnya santri-santri yang di sini dan leluhurnya guru-guru yang di sini yang sudah meninggal dunia, semuanya rohnya datang menyolatkan saya. Karena saya ngewangi gampang no anak cucunya belajar dan mengajar. Masak no, nyuci, ngepel. Coba kalau santri harus nyuci, santri harus ngepel, belajarnya kapan gitu. Kalau kiainya suruh ngepel, suruh nyuci itu ya ngajarnya kapan gitu. Nah ini bagian khodimnya ini akhirnya dilayani gantian. Begitu jenazah diletakkan di masjid, kata beliau, roh saya dijemput. Disolatkan, setelah itu roh saya dijemput, diajak ke alam kubur. Sampai hari ini saya udah dikubur tapi tidak pernah ditanya mungkar wa nakir. Kenapa? Karena beliau-beliau berkata yang satu ini jangan ditanya. Nah, ini namanya syafaatnya ulama. Jadi kalau kelasnya menghadapi mungkar wa nakir itu insya Allah gak usah sampai ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ulama umati ke ambiya bani Israel. Lah kanjeng Nabi ini SAW syafaatnya ya juga diharapkan sangat, tapi nanti dulu. Masa urusan kecil-kecil kanjeng Nabi SAW, yang urusannya besar-besar. Makanya Rasul bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya.
Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, andai kata benar ada wali yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syatiri bukan tidak percaya karamah. Kita beriman ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karomat-karomat para wali? Nah, jadi karomat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karomat. Tapi kalau karomat itu nggak jelas dari siapa yang bicara juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makdzubat untuk menipu umat.